Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Oke, general reading. Ini pembacaan energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang perasaan mereka setelah 4 Januari 2025 ya. Jadi aku ngerasain setelah 4 Januari 2025 perasaan orang-orang akan berubah sama kamu ya. Setelah 4 Januari ini perasaan mereka akan berubah gitu ke kamu. Nah, kita lihat perubahannya seperti apa, ya kan? Oke. Oke. Aku ngerasa ya, setelah 4 Januari ini ada beberapa orang ya. Ini jadi lebih rindu sama kamu. Jadi lebih mengingat-ingat dirimu gitu. Bahkan beberapa orang menyebut namamu di dalam doanya. Entah kenapa ya. Jadi yang aku maksud ya, setelah 4 Januari ini ada beberapa orang ini semakin mengingat-ingat kamu, semakin merindukanmu, bahkan ya menyebut dirimu di dalam doa-doanya. Karena kamu ini spesial ya. Kamu spesial. Kayak apa ya? Mungkin kamu pernah berbuat baik, atau ada hal-hal manis dalam dirimu. Ada cinta, ada kasih sayang ya yang kamu berikan. Jadi kamu diingat, kamu dirindukan, bahkan didoakan. Kayak gitu. Oke. Tapi ada berusaha realistis gitu ya. Ada berusaha realistis kayak ya udahlah, udah berlalu ya udah berlalu. Atau ya kita udah begini. Ini beberapa kan hubungannya ada yang tidak baik-baik aja. Ada relasinya ya tidak baik-baik aja sama kamu. Beberapa nggak banyak bicara, nggak ngomong, nggak ketemu. Makanya ada kerinduan. Jadi ya ada berusaha realistis atau ya udah kenyataannya kan begini, kenyataannya kan begitu. Makanya ada diam aja gitu, ya. Itu sih. Cuma apa ya? Orang-orang yang denial, menyangkal gitu, kayak udahlah, udah berlalu. Udahlah. Kan masalahnya ini, masalahnya itu. Nah, ada orang seperti itu kan, kayak denial atau menyangkal bahwa dia sebenarnya mengharapkanmu, dia sebenarnya membutuhkanmu, tapi kan denial, menyangkal gitu. Nah, ujung-ujungnya hati nggak bisa bohong, perasaan nggak bisa bohong, ya. Ada hati seseorang atau hati mereka ini kayak memanggil-manggil namamu gitu, aku rasanya, ya. Ya ada seperti itu. Intinya di dalam hati dia, di dalam hati mereka muncul terus bayang-bayangmu, muncul terus gitu energimu. Ya seperti itu.
Oke? Dan ada suara hati seseorang kayak pengen diutarain gitu, pengen diungkapkan. Kayak misalnya ya, aku nggak tahan lagi begini, pengen bicara. Nah, itu kan pengen bicara tuh. Atau aku udah sangat rindu, pengen ketemu. Itu pengen banget diutarakan. Atau aku udah nggak tahan begini, aku udah nggak kuat, kita begini, kita begitu. Aku nggak kuat dengan masalah ini, masalah itu. Pengennya sama kamu, pengen deket kamu gitu. Pengen sih diungkapkan. Itu. Ada memang ya itulah suara hatinya, dia mendengar suara hatinya dan ingin melakukannya gitu. Kan kata hati tuh ya nggak bisa bohong. Misalnya saya harus menemuimu nih, ya pengen sih melakukannya. Atau saya pengen banget hubungi kamu, itu suara hati tuh. Nah pengen dilakukan. Oke? Beberapa persepsi, cara pandang orang-orang, perasaan orang-orang ini berubah sih sama kamu. Ada yang merasakan kamu makin kesini kayak kamu orangnya nggak sembarangan gitu. Ada yang merasakan makin berjalannya waktu, makin spiritual dirimu, kamu semakin kelihatan kamu orangnya nggak sembarangan. Bahkan ada melihat kamu seperti orang pintar, ada melihat kamu orangnya cerdas, ada melihat kamu tidak bisa lagi dipermainkan, kamu tidak bisa dibodoh-bodohi, kamu tidak menghiraukan drama, kamu tidak hiraukan mereka, kamu tidak hiraukan basa-basi dan segala macam. Jadi kayak kelihatan kamu nggak sembarangan. Itu terus mereka sedih sih, ada yang sedih. Kamu kok berubah ya? Aku juga jadi berubah. Aku jadi berubah apa ya, lebih takut sama kamu, lebih segan sama kamu gitu, ngerasa asing sama kamu. Nah ini kan ada yang takut-takut nih. Aduh, ngintip kamu nggak ya? Stalking kamu, mata-matai kamu dengan rasa ketakutan. Nah ada seperti itu. Kayak apa ya, ngeliat kamu sekarang aku segan. Ngeliat kamu sekarang aku takut. Takut ketahuan. Stalking kamu ya, kunjungi profilmu. Itu deg-degan banget. Kayak aku takut. Takut ketahuan. Takut ditolak sama kamu. Takut kamu nggak terima atau apa. Ada seperti itu ya. Jadi entah kenapa ada beberapa orang sekarang lebih takut, lebih segan gitu. Walaupun nyari kamu di sosmed, walaupun kunjungi profilmu, nyari kontakmu, tetap aja gemeteran gitu. Gemeteran banget sekarang, nyari namamu, nyari kontakmu, akunmu. Rasanya gemeteran, ketakutan, ya ada juga rasa segan. Beberapa takut karena kamu semakin spiritual. Ada yang takut ya karena kamu seperti orang pintar. Ada takut kamu membaca pikiran orang. Kamu baca gerak-geriknya itu bisa, ya kan? Jadi mereka takut. Oke? Kita lihat lagi. Maaf berisik ya. Sorry ya. Oke? Oke. Aku ngerasa beberapa orang punya ekspektasi yang tinggi sama kamu. Beberapa punya harapan yang berlebihan sekali sama dirimu, ya. Ada ekspektasinya gini. Aku berharap kamu duluan mencari saya. Aku berharap kamu duluan nyariin aku. Aku berharap kamu duluan hubungi aku. Aku berharap kamu duluan mengejar aku bla 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 gitu. Tapi ya kamu nggak sesuai ekspektasi. Kamu nggak memenuhi harapannya, nggak memenuhi ekspektasinya yang berlebihan itu.
Kan itu ekspektasi berlebihan. Kayak ada orang-orang memaksa apa-apa kamu inisiatif duluan. Tapi ya ternyata kamu nggak memenuhi harapan itu, ya. Jadi ada mikir gini ya, ada merasa gini. Ah, kalau kamu nggak bisa diharap sih. Mana mungkin kamu nyari saya? Mana mungkin kamu hubungi saya? Mana mungkin kamu duluan begini begitu? Mana mungkin kamu duluan bertindak? Kamu duluan inilah itulah. Kayaknya nggak mungkin. Kamu kan sekarang diam aja. Kamu sekarang pasif. Kamu sekarang menarik diri, membatasi diri, menutup diri. Mana mungkin kamu gini gitu? Nggak mungkin kamu kejar saya. Nggak mungkin kamu menemui saya. Wih, ada jadi begitu. Jadi ada perasaan seseorang atau beberapa orang kayak berubah aja, bahwa ya mereka nggak mungkin diprioritaskan lagi sama kamu. Mereka nggak mungkin dikejar lagi sama dirimu. Oke? Ada yang lihat kamu semakin bertumbuh ya, entah secara spiritual atau jiwamu bertumbuh ya, atau ya ada sih energimu kayak semakin naik, vibrasimu semakin naik, kayak levelmu semakin naik gitu. Jadi beberapa orang kayak melihat kamu rada-rada takut sih. Beberapa orang agak was-was, agak hati-hati ya sama kamu. Ada yang merasa kayaknya hati-hati nih hubungi kamu, hati-hati bicara sama kamu, hati-hati bertindak ke kamu, karena apa ya? Ya kamu nggak bisa dibuat macem-macem gitu. Oke? Kita lihat lagi. Oke, nah di sini aku lihat ada yang perasaannya jadi tumbuh sama kamu ya. Ada beberapa jadi jatuh hati, jadi jatuh cinta sama kamu. Ada juga yang memang udah cinta, jadi semakin cinta. Ada yang sudah sayang, jadi semakin sayang. Ya, ada seperti itu ya. Terus ada yang mau memulai lembaran baru, ada yang mau memulai kisah baru sebenarnya. Ada ngerasa kayak rindu nih, kangen nih, jadi mau menghubungi. Ada mau apa ya, kontak kamu. Ada sih kayak gitu. Ada jadi berencana ini, berencana itu, merencanakan aku aku mau kontak kamu, aku mau ketemu kamu. Ada sih merencanakan semua itu. Tapi ya itu sih. Ada yang akhirnya berubah pikiran, ada akhirnya berubah secara perasaan, kayak dia memikirkan segalanya. Dia memikirkan kayak bagaimana kamu itu sekarang lebih pasif, bagaimana kamu itu sekarang lebih mengabaikan, kamu sekarang lebih cuek, kamu sekarang nggak terlalu respon. Jadi kan nggak usah lah kontek-kontekan gitu. Ada ngerasa gitu. Tapi ya terlintas di benak saya untuk hubungi kamu, terlintas di pikiranku untuk kontak kamu ya. Tapi aku ingat lagi kamu udah cuek, aku ingat lagi kamu udah diam, udah pasif gitu kan, jadi kayak males aja gitu. Atau ada juga memikirkan atau merasakan kalian itu berbeda ya, atau kalian sudah berbeda, jadi kayak sulit menyatukannya gitu. Tapi orang ini terus-terus mikirin kamu ya. Iya, mikirin kamu terus. Kayak apa ya? Kamu seperti matematika yang sulit dipecahkan gitu. Kan ini orangnya kayak mempertimbangkan kamu terus, menghitung-hitung. Ya mempertimbangkan, kayak menghitung juga ya bagaimana dirimu, menimbang-nimbang dirimu. Kamu seperti matematika yang sulit dipecahkan ya, tapi selalu kepikiran, selalu buat dia kepikiran. Ada seperti itu ya. Jadi dia mikir gini, dia perhitungan gitu, kayak dia merasa gini, kalau aku lakukan tindakan A, nanti kamu bagaimana? Kalau aku lakukan tindakan B, nanti kamu bagaimana? Aku lakukan tindakan Z, kamu akan bagaimana? Jadi kayak kamu tuh dipertimbangkan, kamu diperhitungkan, sedetail itu ya.
Oke. Mungkin ada orang-orang menganggap kamu aneh ya. Ada entah seseorang menganggap kamu sebenarnya aneh sih, kamu agak-agak ribet gitu. Apalagi spiritualitasmu membuat dia agak segan gitu. Spiritualitasmu bikin dia agak-agak takut. Jadi dia rasa itu ribet, itu rumit, itu aneh gitu. Tapi dia semakin sayang sama kamu, ya. Ada jatuh cinta padamu karena spiritualmu. Ada semakin sayang sama dirimu karena spiritualmu itu. Cie. Wih. Terus kemudian, nah ini nih. Entah siapa ya, entah ini teman atau ada juga keluarga ya, ada orang-orang di hidupmu sebenarnya mau manipulasi kamu lagi, ada mau manfaatin kamu lagi, mau menciptakan drama-drama itu sama kamu. Tapi kayaknya orang-orang ini pikir-pikir dulu gitu ya. Ada sih kayak gitu. Misalnya gini ya, aku manipulasi kamu lagi, kira-kira mempan gak ya gitu. Ternyata gak mempan. Atau aku mau begini begitu manipulasi kamu, nah kira-kira bisa lagi atau tidak. Ternyata gak bisa. Itu makanya beberapa ini ada ketakutan ya. Oke, kemudian ada seseorang atau beberapa orang ini ngerasa kalian sebenarnya satu frekuensi, kalian sepertinya satu koneksi gitu. Ada kayak gini perasaan seseorang ya, makin berjalannya waktu, aku liatin kamu ya, aku memantau kamu, aku ngerasa aku cocok deh sama kamu. Aku ngerasa kita sepemikiran deh, kayaknya kita sefrekuensi, kita sekoneksi gitu. Ada kayak gitu. Jadi ada perasaan orang yang berubahnya jadi gitu. Kalau dilihat-lihat ya, kamu berjalannya waktu kayak kelihatan aku sebenarnya cocok sama kamu, aku sebenarnya sefrekuensi sama kamu. Tapi bagaimana ya menyatukan kita? Bagaimana menyatukan kita? Kemudian ada ingin berpasangan sama kamu, ada ingin menikah atau ingin bersamamu lah, ada pengen gitu. Tapi nggak semudah itu ya, nggak semudah itu. Oke. Mungkin ada yang lain kah? Atau hubungan yang ribet, hubungan yang rumit ya. Jadi salah seorang memilih pergi. Entah siapa nih. Entah kamu yang angkat kaki atau dia angkat kaki ya. Entah kamu atau dia pergi. Karena kayak nggak bisa dipaksakan lagi. Itu sih, ada seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Aku lihat ya, ini memang ada mikirin kamu loh. Dari pagi, siang, sore, malam. Ada mikirin kamu dari sejak bangun sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Kamu aja dipikirin. Ada beberapa ini, dia tuh sakit loh. Dia sampai sakit. Dia sampai apa ya, galau berat kah sama kamu? Sampai sakit gitu. Ada yang galau gitu, mikirin hubungan atau relasi kalian. Kayak ngerasa nggak beres-beres gitu persoalan ya. Ada sampai sakit mikirin kamu. Terus kayak ya udahlah, mungkin kita begini aja dulu, kita diam aja dulu. Ya kita begini aja dulu. Itu sih.
Tapi jauh dalam lubuk hati sebenarnya ada ya merasa bersalah sama kamu. Ada mau minta maaf sih. Ada mau minta maaf. Tapi kayak mikir, aku mau minta maaf. Berarti harus hubungi kamu. Aku mau mohon maaf. Berarti harus kontak kamu. Tapi gimana ya? Kamu nerima nggak? Ada drama lagi tidak ya? Jadi kayak membebaskan diri gitu. Ya udahlah, freedom aja, melepaskan. Itu. Iya, ada beberapa orang ngerasa udahlah, slow aja, slow. Memang sih aku mau minta maaf. Memang aku mau katakan maaf, tapi santai aja kali gitu. Ya udah slow aja. Oke. Beberapa ada prioritas lain, ada yang lain dipikirkan, ada kayak fokus yang lain gitu. Jadi kayak ya udah yang ini nanti dulu. Makanya ada diam aja gitu, ya. Atau diam lagi. Gitu. Ini jujur banget loh, ada seseorang atau beberapa orang nganggep kamu tuh orang hebat, kamu orangnya sekarang kuat, kamu orangnya sekarang kayak orang pinter ya. Kayak susah sih manipulasi kamu. Susah untuk menye-menye ya sama kamu. Basa-basi aja nggak bisa sama kamu. Atau kayak nggak bisa main-mainin kamu, nggak bisa macem-macem, nggak bisa setengah-setengah sama kamu, nggak bisa gitu kan, setengah-setengah perbaiki hubungan, nggak bisa setengah-setengah komunikasi sama kamu, karena kamunya udah tegas sekarang, kamu tuh tegas banget. Kalau ada ribet, kamu langsung pergi. Kalau ada drama, kamu langsung ngejauh. Kalau ada toksik, kamu langsung meninggalkan. Gitu. Iya, jadinya orang-orang ngomongin kamu di belakang. Iya nih. Jadinya ada beberapa orang bicarain kamu di belakang. Kayak apa ya? Orang ngomong-ngomong gitu bicarain kamu di belakang, kok susah sekali ya menaklukkan kamu. Kok ribet banget gitu menaklukkan dirimu. Sebenarnya saya atau kamu yang ribet? Kamu kayaknya ribet gitu. Kayaknya susah aja. Susah menaklukkan dirimu. Susah ngambil hatimu. Susah menarik perhatianmu lagi. Oke? Eh, sampai ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang sebenarnya menyusun rencana supaya kamu mau lagi sama mereka. Ada beberapa orang menyusun planning apa rencana gitu supaya kamu dekat lagi sama dia mereka gitu. Tapi nggak bisa juga ya, nggak mudah. Iya, kamu protektif sama diri sendiri ya. Kamu tuh bikin batasan kuat banget. Kamu batasi diri ini kuat, kuat sekali. Boro-boro mereka bisa masuk. Orang-orang terdekat aja nggak bisa langsung masuk ke hidupmu, ya. Boro-boro mereka. Orang-orang terdekat kayak keluarga aja ya belum tentu bisa deket lagi ya sama kamu. Oke. Ini aku lihat ya. eh Kamu sebenarnya kelihatan apa ya? Kamu masih kelihatan baik. Kamu masih kelihatan ramah. Kamu masih mau peduli, masih mau baik hati sih. Cuma kamu tuh
kamu ada sisi monster saat ini. Kamu ada sisi kayak kamu seperti monster sekarang di dalam dirimu ya. Ya gitu sih. Ada orang-orang merasakan kamu sebenarnya masih baik. Kamu sebenarnya masih peduli, tapi ada sisi monster di dalam dirimu. Nah, sisi monstermu ini jangan sampai bangun. Jangan bangunkan sisi monster dalam dirimu. Kalau membangunkan sisi monster dalam dirimu, ya berarti mereka cari gara-gara sama kamu. Ya kan? Ya ada merasa gitu. Artinya sisi monster dalam dirimu itu ya kamu bisa marah juga. Kamu kalau marah, ya udah sisi monster itu keluar. Jadi serem, atut ya. Ada huruf D, C, N, U, V, G, S, J, R, H, E, Z, T, Y, W, P, O, B ya. Oke. Januari, Agustus, April, Mei, September, Juli, Juni, Februari ya. Ada Libra, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Aries, Aquarius, Scorpio. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bersama kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.